Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk ini mari kita mohon tuntunan dan perkenan Tuhan, kita berdoa. Syukur dan puji kami persembahkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, sebab pengalaman kehidupan kami menunjukkan dan membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Kebaikan-Mu nyata di sepanjang zaman, nyata di sepanjang kehidupan kami. Ketika kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus, kami mengaminkan itu hanya boleh terjadi karena Tuhan mengasihi kami. Bersama-sama menaikkan kidung pujian, juga melalui solo dan vokal grup. Sesaat lagi, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mengakui segala keterbatasan kami, bahkan ketidaklayakan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus kami mohon, terangi akal pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu, agar kami dilayakkan. Jauhkan dari kami segala macam gangguan, rintangan, dan mara bahaya, agar kami boleh fokus pada berita firman. Ampuni segala dosa kami, dengarkan kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga dalam Yesus Kristus, Tuhan, kehidupan dan pengharapan kami. Amin. Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Lukas 12 ayat 49 sampai 53. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, dan ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat silakan kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan shalom. Kita sungguh mengaminkan bahwa oleh tuntunan dan perkenan Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, dan membaca firman-Nya yang akan kita renungkan dengan tema Firman-Ku seperti api dan palu. Firman-Ku seperti api dan palu. 2 benda yang tidak asing bagi kita. Bahkan kedua benda ini sering kita lihat dan kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Api dan palu. Apa sebenarnya manfaat atau fungsi atau kegunaan api dan palu atau alat-alat yang lain?
Alat-alat itu sangat tergantung kepada siapa yang ada di belakangnya atau siapa yang memegang alat itu. Kita coba saja pisau. Kalau pisau itu berada di tangan seorang penjahat, pisau itu akan membahayakan, dan ketika kita melihat pisau itu dipegang oleh orang jahat, kita akan mengalami ketakutan dan kegelisahan. Tapi kalau pisau itu ada di tangan seorang dokter beda, pisau itu adalah pisau pengharapan dan pisau kehidupan. Jadi api dan palu sangat tergantung siapa yang memegangnya. Kalau dikatakan firman-Ku seperti api dan palu, itu berarti bahwa firman Tuhan itu bagaikan api dan seperti palu. Apa yang hendak dikatakan oleh Tuhan melalui pengandaian ini? Yang hendak dikatakan oleh Tuhan ialah fungsi api. Apa fungsinya api? Api bagi seorang tukang logam atau emas. Api itu memanaskan logam supaya memuai, supaya ia terpisah dari logam-logam yang lain atau kotoran yang lain. Sehingga murnilah logam yang kita butuhkan, murnilah emas itu. Dan pada saat logam itu mengembang, logam itu bisa ditempah dengan palu. Jadi api dan palu adalah perpaduan yang dipakai oleh Tuhan untuk membakar kehidupan manusia, untuk menghancurkan kejahatan dan dosa manusia. Mengapa Tuhan harus memurnikan umatnya? Mengapa Tuhan harus membentuk umatnya senantiasa? Nah, ini persoalannya. Karena umat itu selalu diperhadapkan dengan berbagai godaan dan pencobaan. Ingat saja ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Sudah disampaikan kepada mereka, akulah Tuhan, sebenarnya itu Injil. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sebenarnya, sebelum ada keterangan tambahan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Umat itu sudah mesti tahu diri. Ini Tuhan, Tuhan yang baik kepada kita. Tuhan yang telah membebaskan kita dari belenggu perbudakan di tanah Mesir. Kita akan mengabdi kepadanya. Kita akan percaya kepadanya sebagai Allah yang Esa. Maksudnya tidak ada yang lain. Tapi dalam perjalanan selanjutnya mereka digoda oleh cara beribadah bangsa-bangsa lain. Cara memiliki Tuhan dari bangsa-bangsa lain. Cara memperilah bangsa-bangsa lain. Cara bangsa-bangsa lain itu berdasarkan akal. Memiliki Allah. Allah mereka itu dapat dipegang, diraba, dipindahkan sesuai dengan keinginan mereka. Memperilah benda, patung. Karena itu mereka menginginkan agar Allah seperti Allah orang asing. Padahal sebenarnya kalau Allah mereka, Allah umat Israel seperti Allah orang asing, nilainya, kualitasnya sangat rendah, bahkan tidak bernilai. Bahkan dapat dikatakan itu pelecehan. Karena Tuhan itu melampaui segala sesuatu. Ia tidak dapat dikurung dalam ruang, dalam waktu. Ia hadir di zaman silam, ia hadir di zaman sekarang, ia hadir di zaman yang akan datang. Ini memang agak susah kita pahami, tapi begitulah bahwa Allah hadir di segala zaman. Allah hadir di segala waktu.
Begitupun kehidupan seterusnya. Orang-orang Israel tidak pernah luput dari berbagai bentuk ketidaksetiaan, berbagai bentuk kejahatan kepada Tuhan. Karena itu kita mengenal kehadiran para nabi. Nabi-nabi itu diutus oleh Tuhan ketika Tuhan melihat, umatku ini sudah mulai lupa kepada saya. Umatku ini sudah lupa kepada firmanku. Umatku ini sudah mulai melakukan kejahatan-kejahatan. Umatku ini sudah mulai lalai untuk memperlakukan kehendak Tuhan. Apa yang hendak dilakukan oleh Tuhan dalam hal ini? Yang dilakukan oleh Tuhan ialah menyatakan pemurnian, membentuk kehidupan yang baru di antara umat. Mengapa pemurnian itu harus dilakukan dan pembentukan umat Tuhan harus selalu ada? Karena seiring dengan ajaran yang benar, ajaran yang sehat, ada juga ajaran yang menyesatkan. Teks bacaan kita tadi di Yeremia itu memberitakan kepada umat Tuhan dan kepada kita sekalian bahwa dalam kehidupan beriman kepada Tuhan terkait dengan pemberitaan Nabi Yeremia, ada nabi palsu. Apa yang hendak dikatakan oleh Nabi Yeremia? Yang dikatakan oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan ialah nubuat tentang penghukuman. Nubuat tentang penghukuman karena umat Tuhan sudah berada jauh dari Tuhan. Sudah melakukan kejahatan. Nah, kita melihat firman ini, nubuat ini seperti api dan palu. Hendak memurnikan umat, hendak memberikan pelajaran kepada umat. Membakar agar umat itu bisa dibentuk. Tapi seiring dengan ajaran yang benar bahwa akan ada penghukuman karena ada pelanggaran di tengah-tengah kehidupan umat, ada nabi palsu. Tentu kalau nabi palsu, ajarannya juga palsu. Sangat jelas dalam teks pembacaan kita tadi, Yeremia. Mereka itu bercerita seolah-olah menyampaikan firman Tuhan, padahal yang mereka sampaikan itu adalah mimpi-mimpi mereka. Apa mimpi mereka? Mereka menyampaikan apa yang disenangi oleh umat. Intinya mereka mengatakan penghukuman itu tidak ada. Bisa kita bayangkan bagaimana tingkat kesenangan umat. Dan kita pastikan bahwa pengikutnya akan lebih banyak dibandingkan dengan Nabi Yeremia. Karena Nabi Yeremia menyampaikan penghukuman. Oh, ini bahaya ini Nabi ini. Kita akan dihukum. Kita akan diperhadapkan dengan pengadilan ilahi. Sementara Nabi palsu datang dengan berita gampangan. Tidak betul bahwa kamu akan dihukum. Kamu akan tetap berada dalam damai. Apa sisi negatif dari pemberitaan Nabi palsu? Sudah pasti bahwa umat tetap berada dalam kejahatan, berkanjang dalam apa yang dilakukan berdasarkan kehendak hati mereka. Tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Karena ada nabi, mengaku juga nabi. Jadi untuk menilai, untuk mendeteksi kebenaran, mana yang lebih benar, mana nabi yang benar, mana yang tidak, mana yang orisinil, mana yang palsu. Kita membutuhkan hikmat. Tapi kita harus punya prinsip iman. Prinsip iman bahwa yang dosa itu, kejahatan itu akan dibersihkan. Jadi inilah yang dilakukan oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan, orang Israel, tidak segan-segan
tetap melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Begitu banyak kejahatan yang mereka lakukan. Mereka tidak mengingat lagi Allah sebagai Allah yang esa. Mereka tidak mengingat lagi kekuatan kuasa Tuhan. Mereka tidak mengingat lagi kebaikan Tuhan yang mereka alami di sepanjang kehidupan mereka. Dalam kondisi lupa seperti itu, dalam kondisi tidak mengabdi kepada Tuhan, firman-Nya datang kepada mereka seperti api dan palu. Api dan palu akan membakar, memanaskan, dan kita akan melihatnya dari sisi positif bahwa umat Tuhan akan mendapatkan pemurnian, akan mendapatkan pembentukan karakter kehidupan yang baru dari Tuhan. Tuhan akan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya di sepanjang zaman sampai sekarang ini. Seperti yang disampaikan oleh Injil Lukas, kalau secara harafiah kita baca, kita bisa bingung. Tuhan Yesus kok sudah pasti-pasti bahwa kita tahu secara umum orang percaya ia itu juru selamat, juru damai. Juru damai berarti datang membawa damai, mendamaikan Allah dengan manusia, mendamaikan manusia dengan manusia, mendamaikan manusia dengan seluruh ciptaan. Tapi kenapa di teks itu dikatakan tidak membawa damai? Maksudnya ialah bahwa ketika ia hadir dalam dunia ini akan terjadi pertentangan. Bisa pertentangan itu terjadi dalam satu rumah. Ada orang yang menerima, ada orang yang percaya kepada Yesus, ada yang tidak percaya. Itu yang dimaksudkan dengan pemisahan. Ada pemisahan dan bisa terjadi ada pertentangan. Ia melemparkan api kepada dunia ini. Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk terus mengingat apa yang sudah ia lakukan di sepanjang kehidupan kita. Apa yang hendak kita katakan, apa yang hendak kita lakukan. Tentu berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui perantaraan Nabi, melalui firman. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 29 kita berbicara tentang iman dan tokoh-tokoh iman. Orang Israel dapat berjalan melewati Laut Merah, Laut Teberau. Karena apa? Karena iman. Dapatkah kita melewati lautan dalam kondisi kering? Tidak bisa. Tapi karena iman mereka mengalami hal itu. Lalu tentara yang mengejarnya, tentara Mesir, masuk juga. Karena tidak beriman, mereka tenggelam. Kita bersyukur bahwa ada tokoh-tokoh iman yang akan menjadi panutan kita. Yang akan menyehatkan kita, yang akan menyegarkan pikiran dan iman kita. Tentu intinya ialah berpedoman dan berteladankan Yesus Kristus yang setia kepada Bapaknya. Kita pun dipanggil dalam kehidupan ini, bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang setia. Mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak hanya mendengarkan. Menjadi pelaku firman. Tiap-tiap saat firman Tuhan itu datang kepada kita seperti api dan seperti palu. Kita memberikan tempat supaya firman itu memurnikan kehidupan kita sambil kita berjalan, sambil kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Zaman ini, kehidupan manusia di zaman ini akan menyadarkan kita bahwa memang begitu banyak godaan, cobaan yang diperhadapkan kepada kita. Apakah zaman ini masih dikendalikan oleh Tuhan? Ketika ada kekisruhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu keyakinan bahwa
seburuk apapun cerita perjalanan kehidupan manusia di dunia ini, zaman ini tetap dikendalikan oleh Tuhan. Dan itulah pengharapan kita menjalani kehidupan. Tuhan senantiasa membentuk dan memurnikan kehidupan kita agar kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Amin.